Setelah bereinkarnasi menjadi ular raksasa, hal pertama yang kulakukan, aku baru saja menculik seekor ular dari pinggir jalan, dan merasakan nikmatnya menjadi seekor ular. Tapi 3 detik kemudian aku benar-benar panik, karena aku sadar ular betina kecil yang kelihatannya biasa ini, ternyata adalah reinkarnasi Ratu Naga yang memimpin 100.000 pasukan air klan naga. Saat ini ular betina kecil itu sedang meringkuk di sudut, menjilati luka di tubuhnya akibat perlakuan kasarku. Tatapan dingin mata ularnya dipenuhi dengan kebencian. Aku adalah Ratu Naga yang agung. Beraninya aku dinodai oleh makhluk kecil tak beradab ini. Tunggu sampai kekuatanku pulih. Aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabik-cabik tubuhmu. Meskipun ular betina itu tidak membuka mulutnya, tapi aku bisa dengan jelas mendengar raungan di dalam hatinya. Aku pun langsung tertegun di tempat. Tidak kusangka ular betina kecil ini juga seorang reinkarnator. Dan dia adalah sosok hebat setingkat Ratu Naga. Memikirkan kejadian tadi, aku jadi merinding ketakutan. Ratu Naga ini sekarang pasti ingin menelanku hidup-hidup. Jika dia benar-benar berhasil memulihkan kekuatannya, aku takut aku akan menjadi ular kering kapan saja. Saat aku sedang berpikir untuk menghabisinya selagi dia lemah, tiba-tiba suara mekanis yang dingin meledak di kepalaku. Sistem ular baik dapat balasan baik berhasil diikat. Kemampuan inti terbuka, pengembalian 100 kali lipat. Aturan mengharuskan untuk memberikan keuntungan pada target yang terikat. Diri sendiri bisa mendapatkan hadiah hingga 100 kali lipat. Target yang terikat Longlinger, mantan Ratu Naga. Kondisi saat ini terluka parah dan sekarat. Mendengar ini hatiku sangat gembira. Benar saja jari emas yang wajib dimiliki para transmigrator akhirnya datang juga. Kemudian aku langsung menoleh ke arah Longlinger yang meringkuk di mulut gua. Saat ini di mataku dia langsung berubah. Jimat pencabut nyawa apa itu semua tidak penting. Ini jelas-jelas adalah harta karun yang langka. Longlinger kebetulan bertemu dengan tatapanku. Tubuhnya tanpa sadar bergetar hebat. Saat itu tubuhku yang besar langsung merayap menuju mulut gua. Melihat ini hati Longlinger langsung bergejolak. Ular ini mau apa lagi? Di kehidupan sebelumnya sebagai Ratu Naga, dia sangat paham sifat dasar ular yang bernafsu. Jika aku harus melakukannya untuk kedua kalinya, dia lebih baik menggigit lidahnya sendiri dan bunuh diri sekarang. Terlihat seberkas cahaya ketegasan melintas di matanya. Jelas dia sudah siap untuk bertarung mati-matian denganku. Tapi dia tidak menyangka aku sama sekali tidak meliriknya. Aku langsung melewatinya dan berjalan ke kedalaman hutan. Aku bisa mendengar dengan jelas apa yang ada di pikirannya. Pepatah sifat ular itu bejat memang tidak salah. Tapi di kehidupanku sebelumnya aku adalah perjaka lugu yang jomblo selama 30 tahun. Pengalaman pertamaku juga bersamanya. Lagi pula sebenarnya insiden barusan sama sekali bukan niatku. Karena saat itu kesadaranku bahkan belum sepenuhnya pulih. Aku bergerak cepat melintasi hutan, sambil berusaha keras menyatukan ingatan di benakku. Hal terpenting sekarang adalah segera meningkatkan kultivasiku. Berusaha secepatnya berubah wujud menjadi manusia dan melepaskan cangkang ini. Saat aku muncul kembali di mulut gua, mulutku sudah penuh dengan mangsa. Melihatku kembali, Longlinger secara naluriah meringkukkan tubuhnya. Dia tadi juga sudah mencoba untuk kabur, tapi luka di tubuhnya terlalu parah. Bahkan untuk bergerak sedikit saja terasa sulit. Setelah melihat tumpukan makanan berdarah itu, tenggorokan Longlinger bergerak dan dia menelan ludah dengan paksa. Tapi demi menjaga harga dirinya sebagai ratu, dia tetap mengangkat kepalanya menolak makanan pemberian. Tadinya aku masih ingin menggodanya lagi, tapi setelah dipikir-pikir lebih baik tidak usah. Kalau aku benar-benar membiarkan pohon uang ini mati kelaparan, maka aku akan rugi besar. Jadi aku langsung menggigit beruang coklat itu dan melemparkannya ke depannya. Tapi ekorku tidak sengaja menyentuh tubuhnya. Seluruh tubuhnya bergetar dan sisiknya berdiri. Tapi mulutnya masih memaksakan diri untuk mendengus dingin. Longlinger menatapku dengan mata penuh keterkejutan. Tapi saat ini dia sudah sangat kelaparan. Meskipun dia adalah Ratu Naga yang agung, dia tetap tidak bisa melawan naluri bertahan hidup. Sudahlah, aku akan dengan terpaksa mencobanya sedikit. Tunggu sampai kultivasiku pulih baru akan kuperhitungkan dengan si manis ini. Seketika Longlinger tidak lagi menahan diri dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dalam satu gigitan dia merobek kulit tebal beruang coklat itu. Mendengar isi hatinya itu wajahku langsung menjadi masam. Makan makananku, minum minumanku. Tapi di otaknya masih memikirkan cara mengulitiku. Kalau saja sistem tidak mengikatku pada pelindung kuat ini, aku sudah kabur sejak lama, dan membiarkanmu menunggu kematianmu di sini. Tak lama kemudian, pikiranku seperti petasan yang meledak. Serangkaian nada notifikasi berbunyi. Selamat kepada host. Mendapatkan hadiah pengembalian 100 kali lipat. Persepsi panas. Selamat kepada host. Mendapatkan hadiah pengembalian 100 kali lipat. Penciuman super. Selamat kepada host. Mendapatkan hadiah pengembalian 100 kali lipat. Kekuatan pencekik. Aku segera membuka panel sistem untuk memeriksa. Luar biasa, sudah ada belasan kemampuan praktis di atasnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya dalam hati. Memang pantas disebut master kultivasi. Hanya dengan memakan seekor beruang coklat, keuntungan yang kudapatkan begitu mengerikan.
Tanpa basa-basi aku langsung membawa kembali seekor rusa besar, dan melemparkannya lagi ke hadapan Longlinger. Saat ini dia sedang sibuk mencerna makanan di perutnya. Tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihatku melemparkan mangsa lain, dia pun tidak menolak dan langsung membuka mulut untuk mengoyaknya. Suara notifikasi sistem yang merdu terus meledak di benakku. Aku sangat senang sampai tidak bisa berhenti tersenyum. Apakah ini yang disebut menang sambil rebahan dalam legenda? Selama 3 hari berturut-turut, setiap hari aku berlari keluar dengan penuh semangat. Hewan buas dalam radius ratusan li sedang sial 8 turunan. Tak satu pun yang bisa lolos dari cakar iblisku. Sebagian besar mangsa yang kutangkap masuk ke dalam perut Longlinger. Sisik di tubuhnya menjadi semakin berkilau. Ukuran tubuhnya juga berangsur-angsur membesar. Hanya dalam beberapa hari ukurannya hampir menyamaiku. Bahkan aku bisa merasakan secara samar darinya. Aura tekanan dari seorang yang kuat mulai terpancar keluar. Tapi semakin cepat Longlinger pulih, aku menjadi semakin bersemangat. Karena orang yang benar-benar mendapat keuntungan besar adalah aku. Sekarang aku sudah mendapatkan hampir 100 kemampuan dewa. Aku berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan 3 hari yang lalu. Aku tertawa terbahak-bahak, melemparkan mangsa yang baru kutangkap ke hadapan Longlinger lagi. Lalu tak sabar ingin melihat keuntungan apa yang bisa kudapat kali ini. Terdeteksi perubahan emosi pada target terikat Longlinger. Keintiman bertambah 1. Fungsi penggabungan kemampuan gaib terbuka. Semakin tinggi keintiman semakin besar hadiah yang didapat. Jika keintiman menjadi 0, hubungan ikatan akan terputus. Setelah mendengarnya aku tertegun sejenak. Kulihat lagi panel sistem. Bukan hanya ada kolom keintiman, tapi juga ada fungsi penggabungan kemampuan gaib yang luar biasa. Aku tanpa berpikir panjang, langsung menggabungkan semua kemampuan gaib tingkat biasa yang kukumpulkan beberapa hari ini. Penggabungan berhasil. Selamat mendapatkan kemampuan gaib tingkat roh. Kemunculan aura naga. Detik berikutnya tubuh ularku yang panjangnya belasan meter mulai membesar dengan cepat. Di antara sisik yang membuka dan menutup terdengar suara dentingan logam. Ukuran tubuhku menjadi 1 putaran lebih besar dari sebelumnya. Setelah merasakan perubahan kekuatan yang meledak-ledak di dalam tubuhku, aku diam-diam merasa senang, segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang bukit kecil tak jauh dari sana. Setelah suara benturan keras menggema di angkasa, bukit kecil yang keras itu kubuat berlubang besar karena kutabrak. Pada saat yang sama di dalam gua, Longlinger setelah makan terus-menerus selama beberapa hari, akhirnya memulihkan sebagian kekuatannya, jadi seulas senyum dingin melintas di matanya. Langit sialan, bahkan jika kau sudah merencanakan semuanya, ingin membuat klan nagaku hancur total. Tapi memangnya kenapa, aku Longlinger tetap berhasil bertahan hidup. Tepat pada saat itu terdengar suara ledakan yang keras. Napas Longlinger tercekat, dia hanya merasakan kekuatan dahsyat datang dari segala arah. Menekannya hingga sulit bernapas. Dia mengira pasukan pengejar telah tiba di sini. Jadi otot-otot di sekujur tubuhnya langsung menegang. Sudah bersiap untuk bertarung sampai mati. Siapa sangka begitu dia mengangkat kepala, dia melihat gulungan raksasa berwarna putih keperakan di atas tumpukan puing. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan. Bola mata Longlinger hampir keluar. Kenapa bisa dia? Suara gempar yang tadi itu, ternyata dibuat oleh ular perak ini. Daya hancur ini hampir setara dengan spesies roh. Seingatku, bocah ini hanyalah spesies biasa. Kenapa baru 3 hari tidak bertemu sudah berubah total? Longlinger melihat lebih dekat. Pandangannya tertuju pada tanduk daging yang baru tumbuh di dahiku. Ternyata begitu. Ternyata ada garis keturunan naga yang tipis. Pantas saja evolusinya begitu cepat. Tapi ini tidak berarti apa-apa. Kubiarkan kamu sombong selama beberapa hari. Tunggu sampai aku berhasil menguasai kembali jurusku. Akan kutinggalkan kamu jauh di belakang dalam sekejap. Memikirkan hal ini, hati Longlinger menjadi cemas. Lagi pula, menguasai kembali jurus tidak semudah itu. Masih harus mendapatkan inti dalam siluman. Dengan tingkat kultivasinya sekarang, ini agak sulit. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, semua pikiran liciknya terdengar jelas olehku. Jika ingin terus menjadi lebih kuat, aku harus memanfaatkan sistem. Aku harus membantunya mendapatkan beberapa inti siluman. Longlinger merasa merinding ditatap olehku. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Ulat perak sialan. Lihat apa lihat. Bukankah cuma beruntung bisa naik ke tingkat spesies roh? Kamu pikir aku akan takut padamu? Kalau bukan karena tingkat kultivasiku belum pulih, dalam sekejap akan kuberi kamu pelajaran. Kubiarkan kamu sombong selama 2 hari. Lihat saja bagaimana aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Aku tetap berbalik dan merayap ke kedalaman hutan lebat. Tidak lama kemudian, aku sudah masuk jauh ke dalam hutan. Aura spiritual di sini sangat pekat. Rasanya setiap tarikan napas bisa meningkatkan tingkat kultivasiku. Ku segera menyerapnya dengan gila-gilaan. Saat sedang asyik menyerap, tiba-tiba terdengar pekikan burung yang melengking dari atas kepala. Aku buru-buru mengangkat kepala untuk melihat. Tak disangka seekor burung berukuran beberapa meter sedang mengatupkan sayapnya. Seperti pedang tajam ia menukik ke arahku. Aku langsung tegang dan menggeliatkan tubuh dengan panik.
Aku nyaris tidak bisa menghindari serangan ini. Cakar burung besar itu seperti cakar baja, menghantam keras batu besar tempatku berbaring tadi. Seluruh batu itu langsung hancur berkeping-keping dan pecahannya berterbangan. Melihat pemandangan ini aku merinding ketakutan. Untung saja aku kabur dengan cepat. Kalau tidak aku yang akan hancur lebur sekarang. Burung besar itu melihat serangannya gagal. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke angkasa. Setelah berputar-putar di langit ia kembali menukik dengan ganas. Spesies apa-apaan ini? Ganasnya seperti aku berutang jutaan padanya. Tuan rumah bertemu dengan monster tingkat 2 Jinchi Dapeng. Misi terpicu. Hadiahkan monster ini kepada Longlinger. Maka kamu akan menerima hadiah istimewa. Mataku langsung berbinar. Tapi wajahku langsung berubah masam. Hadiahnya memang bagus. Tapi dari namanya saja burung besar ini adalah musuh bebuyutan para ular. Melawannya secara langsung pasti tidak akan berhasil, aku hanya bisa menggunakan akal. Setelah berpikir sejenak aku segera melata ke area akar pohon yang rumit. Jinchi Dapeng mengeluarkan pekikan marah. Ia terus mengejarku tanpa henti. Lalu ia menukik dan menyerang seperti kesetanan. Mengandalkan kelincahan tubuhku aku menghindar ke kiri dan ke kanan. Beberapa kali cakarnya hampir menyerempet kepalaku. Aku benar-benar nyaris mati. Begitulah kami satu ular dan satu burung saling kejar-kejaran. Akhirnya kami tiba di tepi area akar pohon. Saat itu Jinchi Dapeng melihat kesempatan lagi. Ia melancarkan serangan menukik yang mematikan ke arahku. Tapi kali ini aku tidak terburu-buru menghindar. Tepat saat wajah burung Jinchi Dapeng hampir menempel padaku, aku tiba-tiba berbelok tajam dan mengelak ke samping. Ia tidak bisa mengerem tepat waktu dan langsung melesat melewatiku. Karena kecepatannya terlalu tinggi ia tidak bisa berhenti. Ia menabrak tumpukan akar pohon tua yang berusia ribuan tahun. Sayapnya terjerat erat oleh akar-akar itu. Ia meronta-ronta cukup lama tapi tetap tidak bisa terbang. Hehehe, burung pasir. Sekarang kamu tahu kan rasanya gagal. Aku sudah menunggu saat ini. Tanpa basa-basi aku langsung melepaskan aura nagaku. Tekanan garis keturunan yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh tempat. Aku merayap perlahan ke arahnya. Dia mungkin tidak pernah bermimpi. Dirinya yang seekor binatang iblis tingkat 2 akan jatuh di selokan seperti ini. Dia meronta-ronta dengan gila ingin melepaskan diri. Hasilnya semakin meronta sulur itu semakin melilit erat. Akhirnya dia terikat seperti bakcang tidak bisa bergerak. Aku membuka mulut lebarku dan menggigit lehernya. Selamat kepada Tuan karena berhasil membunuh binatang iblis tingkat 2 rok bersayap emas. Hadiah 1 keping sisik naga pelindung jantung. Begitu suara itu selesai sepotong sisik naga kuno melayang di depanku. Sisik naga itu tidak terlalu besar tapi sangat keras. Juga memancarkan cahaya keemasan yang redup. Aku berpikir sejenak dan memutuskan untuk menyatukannya di posisi 7 inciku. Ini untuk berjaga-jaga dari Longlinger. Takutnya suatu hari nanti aku dijebak olehnya. Lagi pula wanita itu setiap hari berpikir untuk balas dendam. Dengan satu perintah sisik naga itu langsung tertanam di tubuhku. Menjadi kartu penyelamat nyawaku yang paling keras. Aku menarik tubuh rok bersayap emas dari sulur pohon. Kemudian membawa hasil rampasanku kembali ke jalan semula. Di jalan aku melihat ke sana kemari dengan hati-hati. Takut kalau tiba-tiba muncul kerabat rok bersayap emas yang lain untuk membalas dendam padaku. Tiba-tiba tidak jauh dari sana muncul energi spiritual yang sangat pekat. Kemungkinan besar ada harta karun langka yang akan muncul. Memikirkan ini aku langsung berbalik arah. Aku mengikuti sumbernya dan menyelinap ke sana. Semakin maju energi spiritualnya semakin pekat. Sangat pekat sampai hampir kental. Beberapa menit kemudian di depan mataku muncul sebuah danau berwarna hijau giok. Di atas permukaan danau naik kabut putih tipis. Membuat orang merasa seperti berada di negeri dongeng. Energi spiritual yang mencair. Ini adalah fasilitas yang hanya ada di tanah suci sekte. Sial, aku benar-benar menemukan harta karun. Aku sangat gembira sampai hampir terbang di tempat. Hasilnya kegembiraan ini belum berakhir. Aura mengerikan yang membuat jantung berdebar tiba-tiba datang. Jantungku seketika berhenti berdetak seolah-olah dicengkeram seseorang. Itu adalah peringatan kematian dari lubuk jiwa. Tanpa sadar aku berbalik dan lari. Tak disangka tepat di saat aku melarikan diri. Sebuah pilar air yang mengerikan menyembur dari tengah danau. Diiringi aura kehancuran yang menerjang ke arahku.